Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sedang semangat. Yes. Baik, sangat semangat sekali ya pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi namanya materi teks diskusi. Nah, sebelum kita masuk ke materi teks diskusi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, bro. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Semoga atas berdoa kita kali ini, semoga belajar pada hari ini kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan dengan maksimal, agar apa yang kita belajar pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Muhammad Nur Rahim, Muhammad Abdul Jazali, Muhammad Irwan, Ahmad Yani, Muhammad Iksan, Muhammad Faris. Baik, berarti ini ya semua. Baik, langsung saja kita masuk ke materi teks diskusi. Nah, sebelum kita masuk ke materi teks diskusi, Bapak izin menjelaskan tujuan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama mengenai teks diskusi, yaitu agar menghibur pembaca atau pendengar melalui menyajikan suatu permasalahan dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, memberikan informasi yang seimbang ke pembaca atau pendengar. Yang ketiga, melatih berpikir. Kita masuk ke materi yang pertama dari teks diskusi. Bapak izin menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai teks diskusi, yaitu antara apa sih? Yang pertama, kalian mengetahui menghibur pembaca atau pendengar melalui menyajikan dua permasalahan dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, memberikan informasi yang seimbang kepada pembaca atau pendengar. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis dalam menilai suatu permasalahan. Dan terakhir, membantu pembaca atau pendengar dalam mengambil keputusan secara bijak. Nah, sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham dari tujuan pelajaran pada pagi hari ini, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Apa itu teks diskusi? Ada yang tahu? Mungkin sering kalian temui di dalam kelas jika ada teman kalian yang berpendapat yang berbeda. Semisal nih, Mas Irwan berpendapat A, Mas Rohim berpendapat B. Nah, itu harus diselesaikan secara jelas dan baik-baik. Dengan caranya apa sih? Diskusi. Tapi beda dengan teks diskusi. Kalau teks diskusi itu berbentuk teks. Nah, nanti teks tersebut berisi isu, berisi argumen pro, argumen kontra, dan berisi simpulan. Nanti kita akan bahas ke slide yang pertama. Nah, teks diskusi adalah teks yang membahas suatu permasalahan dengan menyajikan dua sudut pandang yang berbeda. Jadi, dalam teks diskusi itu harus membahas suatu permasalahan yang berbeda. Kalau tidak ada permasalahan yang berbeda antara pro dan kontra, itu bukan yang namanya diselesaikan dalam diskusi, akan baik-baik saja. Nah, dalam teks diskusi ini ada namanya pendapat pro, yang artinya apa? Mendukung. Yang kedua ada pendapat kontra, yang artinya menentang. Nah, teks diskusi biasanya diakhiri dengan simpulan. Karena apa sih? Sebagai penegasan. Sampai sini paham? Saja kita ke materi ke slide yang berikutnya. Mengapa sih disebut teks diskusi? Nah, yang pertama disebut teks diskusi
Yang pertama, membahas suatu isu atau masalah. Jadi dalam teks diskusi itu pasti ada yang namanya isu atau masalah. Nah, dalam teks diskusi itu harus ada isu atau masalah. Selanjutnya menampilkan dua pendapat yang berbeda. Nah, setelah isu atau masalah ada yang namanya pendapat pro dan pendapat kontra. Yang terakhir bersifat objektif atau tidak memihak. Jadi ketika kalian menganalisis teks diskusi itu harus menganalisis dengan secara objektif, tidak boleh memihak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Struktur teks diskusi. Yang pertama ada isu atau permasalahan. Isu atau permasalahan yaitu bagian awal teks berisi topik atau masalah yang dibahas. Biasanya menimbulkan perbedaan pendapat. Yang kedua ada argumen pro, pendapat yang mendukung isu disertai alasan atau bukti yang jelas dan relevan. Silakan Mas Iwan bisa bacakan untuk contohnya isu dan argumen pro. Contoh isu penggunaan HP di sekolah. Argumen pro, HP membantu mencari informasi belajar. Baik, terima kasih Bapak Jajan terlebih dahulu ya. Jadi kalimat penggunaan handphone di sekolah mungkin ini kalian bisa temui pada teks diskusi terletak pada bagian judul atau awal kalimat. Ya, untuk argumen pro ada kalimat HP membantu mencari informasi belajar. Nah, itu sudah kelihatan kalimat tersebut bersifat positif karena mendukung isu. Yang ketiga ada argumen kontra dan pembuat kesimpulan. Silakan Mas Wahyu untuk bisa membacakan. Argumen kontra, pendapat yang logis. Yang kedua, disertai saya logis. Contohnya seperti HP mengganggu konsentrasi belajar. Untuk kesimpulan bagian akhir teks berisi ringkasan pembahasan, bisa berupa solusi atau penjelasan. Yang selanjutnya contoh penggunaan HP untuk diatur dengan bijak. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Bapak jelasin terlebih dahulu ya. Untuk argumen kontra ada contoh kalimat HP mengganggu konsentrasi belajar. Nah, dari kalimat tersebut kalian dapat melihat bahwa kalimat tersebut sudah sangat menolak isu karena kalimat tersebut sangat bersifat negatif. Mungkin HP itu ada dua sisi yang berbeda, sisi baik dan sisi buruk, dan sisi positif dan sisi negatif. Kalau argumen pro, HP membantu mencari informasi belajar. Nah, kalimat tersebut sudah masuk ke sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya, HP mengganggu konsentrasi belajar. Nah, dalam teks diskusi itu biasanya diakhiri dengan simpulan. Simpulan itu biasanya bagian akhir teks berisi ringkasan pembahasan. Biasanya berupa solusi atau penjelasan. Contoh penggunaan HP perlu diatur dengan bijak. Kami sini paham? Selanjutnya tujuan teks diskusi. Nah, tujuan teks diskusi, kenapa sih kalian harus belajar mengenai teks diskusi? Nah, yang pertama, kalian bisa menyajikan dua sudut pandang yang berbeda. Jadi, nanti ketika kalian diberikan tugas untuk menganalisis teks diskusi, nanti kalian bisa mengetahui dua sudut pandang yang berbeda. Sudut mana yang kontra, sudut mana yang pro. Yang kedua, memberikan informasi yang seimbang. Jadi, di dalam teks diskusi itu harus memberikan informasi yang jelas dan relevan dan seimbang, karena tidak boleh hanya memihak, harus secara objektif. Yang ketiga, melatih berpikir kritis. Nanti Bapak setelah ini akan memberikan tugas untuk menganalisis teks diskusi. Nanti kalian bisa menganalisis dengan secara strukturnya, mana pro, mana kontra, mana isu, mana simpulan. Nanti apa sih yang bikin kalian itu bisa melatih berpikir kritis dan kalian juga membantu mengambil keputusan. Nah, nanti ketika kalian menganalisis bisa mengambil keputusan secara jelas, objektif. Sampai sini Pak, karena
terima kasih. Baik, nanti setelah ini Bapak akan berikan tugasnya itu kelompok. Nah, Bapak sudah mengirimkan LKPD. Di LKPD ini ada cara langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nanti kalian bisa baca dengan langkah-langkahnya. Kalian untuk bisa membaca langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nanti setelah membaca langkah-langkahnya, kalian bisa membaca tes yang di dalam tes LKPD ini. Nanti kalian baca dan analisislah sesuai dengan struktur teks diskusi. Sampai sini paham? Nanti kalian bisa bentuk kelompok. Satu kelompoknya 2 orang. Nanti kalian bisa presentasi maju ke depan. Paham? Langsung saja ya, Bapak perhatikan. Pak izin mau tanya Pak, Iya, tanya apa saja? ini misalnya sesuai strukturnya. Ya, tadi kan sudah dijelasin Bapak materi tersebut yaitu mengenai teks diskusi. Nah, di LKPD tersebut kan ada teks diskusi kan. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian menganalisis sesuai strukturnya. Apa aja Mas Abdul strukturnya? Isu, argumen kontra, sama argumen pro dan kesimpulan. Nah, berarti langkah awalnya apa berarti? Terus membaca. Silakan dikerjakan. Makasih ya Pak. Gimana udah semua teman-teman? Sudah? Ya udah semua. Seperti yang Bapak katakan awal, nanti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Jadi nanti ketika presentasi kalian sebutkan nama kelompok, lalu mempresentasikan judul teks diskusi itu apa, itu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Langsung saja kelompok 1 untuk maju ke depan. Ini Mas Iqbal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdiya Sejati. Saya izin mempresentasikan hasil diskusi dari penggunaan HP. Kami dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Muhajir. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kali ini. Kelompok 2. Judulnya apa Mas Irwan? Penggunaan HP Penggunaan HP di sekolah. Ya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isan Buandi, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu mengerjakan teks diskusi yang berjudul penggunaan HP di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perwan dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami yang berjudul penggunaan HP di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buat anak-anak semua sudah mempresentasikan hasil tes diskusi dengan baik dan benar. Mungkin kesimpulan terakhir ada kesimpulan dari hasil analisis yang kalian analisis, yaitu dapat disimpulkan bahwa tes diskusi itu bisa ada namanya antara pro dan kontra. Nah, sampai sini cukup paham ya? Baik, jika tidak ada yang menanyakan, maka pembelajaran hari ini kita cukupkan ya anak-anak. Selanjutnya kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Berdoa, duduk ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi hikmah untuk kalian semua dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan tetap salam sehat, salam untuk kita semua. Bapak Ibu,